Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami rutin Kamis pagi. Penyelenggaranya adalah Majelis Taklim Jamiatul Muslimah, DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II. Penceramahnya adalah Ustaz Dadi Supriyadi. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadiruna ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Allah yang masih berkehendak memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat. Panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Dengan ketiga nikmat ini, alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam, bisa hadir di majelis ta'lim ini pun karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat. Panca indera kita masih berfungsi dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Baik, kita awali silaturahim dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu menggoda manusia, mengajak manusia untuk berselisih, bermusuhan, menanamkan ke dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, kikir, serakah, dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warubun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, boleh sebutkan namanya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya, Allah tanamkan ke dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya jadi sabab Allah sucikan jiwanya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah,
anak-anak yang soleh dan solehah, segala hajat-hajat, doa-doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga ibu bapak kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, para pahlawan bangsa, para pahlawan agama yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang layak dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang berbahagia, ada dua kata yang sering dirangkai di situ. Ya. Yang pertama kata amanu, yang kedua kata wa'amilus sholihat. Ya. Tadi saya membacakan surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Ya, nah wa amilus sholihat itu sering diterjemahkan kebajikan, bukan kebaikan. Jadi kebajikan dengan kebaikan itu berbeda. Jadi kalau kebajikan adalah amal soleh. Ya, kalau kebaikan adalah amal baik gitu. Ya. Beda antara amal baik dengan amal soleh, beda, Bu. Ya. Tidak setiap amal baik menjadi amal soleh. Jadi kalau amal soleh adalah amal yang sempurna. Di soleh itu artinya sempurna. Amal soleh adalah amal yang sempurna, amal yang diterima oleh Allah. Jadi artinya apa? Tidak setiap amal baik manusia menjadi amal soleh. Tidak setiap amal baik manusia diterima oleh Allah. Gitu. Ya. Nah, apabila ketika manusia beriman dan beramal soleh, gitu kan, maka banyak yang akan dia dapat. Ya. Nah, beriman dan beramal soleh adalah salah satu apa, Bu? Kan Allah mengingatkan kita, wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa manusia yang rugi? Manusia yang rugi adalah manusia yang menyia-nyiakan waktu. Manusia yang rugi adalah manusia yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Oh iya. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Padahal waktu itu berjalan cuma sekali. Waktu itu kejadian cuma sekali, Bu. Ya, waktu cuma sekali kejadiannya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 tanggal berapa? Tanggal 16 Oktober. Akan ada lagi nggak hari Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2025 akan ada lagi nggak? Nggak bakal ada lagi. Cuma sekali-kalinya kejadiannya. Minggu depan ada hari Kamis lagi nggak? Ada, tapi berbeda nggak dengan hari Kamis yang sekarang? Berbeda. Nah, jadi jangan sampai hari Kamis ini kita rugi. Jangan sampai hari Kamis hari ini kita rugi. Supaya tidak rugi gimana caranya? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ada yang tidak rugi, siapa? Orang yang memanfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal soleh. Orang yang menggunakan waktunya untuk apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabr, gitu. Ya. Nah, kenapa orang yang beriman dan beramal soleh tidak rugi? Kita lihat, ada beberapa janji Allah. Ada beberapa janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Contoh, kita lihat misalnya di surat 16
Surat An-Nahl ayat 97. Surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka Tuh, Bu. Barang siapa yang beramal soleh, atau barang siapa yang berbuat kebajikan yang didasari apa, Bu? Iman. Halo? Barang siapa yang berbuat kebajikan atau beramal soleh yang didasari iman, yang pertama Allah akan memperbaiki kehidupannya. Halo? Jadi kalau kita merasa bahwa hidup kita nggak baik-baik saja, kuncinya apa, Bu? Beriman dan beramal soleh. Jadi janji Allah yang pertama, Allah akan memperbaiki kehidupan kita ketika apa? Ketika kita beramal soleh dalam keadaan beriman. Halo? Ada hadis yang mengatakan begini, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Pernah nggak mendengar hadis itu? Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Artinya apa? Jadikan sholat kita menjadi amal soleh. Maaf, amal ketika kita sholat, kita sedang berbuat baik, sedang beramal baik. Hari ini kita ngaji sedang beramal baik. Bisa menjadi amal soleh, juga bisa jadi tidak menjadi amal soleh. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan beriman dan beramal soleh, gitu, Bu. Ya. Jadi ternyata Allah janji, ya, Allah berjanji kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh akan apa, Bu? Satu, memperbaiki kehidupannya. Yang kedua apa? Allah akan membalas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah dia kerjakan. Tuh. Untung apa rugi, Bu? Untung apa rugi? Untung. Jadi kalau kamu beriman beramal soleh, kata Allah apa? Allah akan memperbaiki kehidupannya. Bu, apa yang dijanjikan oleh Allah itu eksak, pasti. Tidak mungkin tidak. Jadi kalau kita sudah merasa beramal soleh nih, sudah merasa menjadi orang beriman dan beramal soleh, tapi kehidupan kita tidak tambah baik. Kehidupan kita tidak tambah baik. Ya, bukan janji Allahnya yang salah, berarti ada amal baiknya yang salah, yang harus dikoreksi. Iya, harusnya kan 2 tambah 2 4. Harusnya. Tapi hasilnya kok bukan 4 misalnya. Kan ada yang salah pasti. Betul nggak, Bu? Kenapa? Karena janji Allah itu sifatnya apa? Eksak. Oh iya, misalnya. Ya, ibu lagi apa misalnya? Ibu lagi bersusah hati. Kenapa bersusah hati? Misalnya kehidupan anaknya tidak baik-baik saja. Kuncinya apa, Bu, tadi? Kalau Allah ingin memperbaiki hidupnya gimana, Bu? Beriman dan beramal soleh. Gitu. Ya, itu janji Allah yang pertama. Luar biasa, Bu. Siapa sih yang hidupnya tidak ingin baik-baik saja? Nah, makanya mohon maaf, illalladzina amanu. Orang yang tidak rugi adalah orang yang selalu memanfaatkan waktunya untuk beriman dan beramal soleh. Kenapa? Karena Allah berjanji kepada orang yang beramal soleh didasari iman apa? Allah akan memperbaiki kehidupannya. Percaya apa tidak? Oh iya, Bu. Ya. Jadi kalau tidak begitu, berarti ada yang salah dengan amal baik kita. Ada yang salah dengan amal soleh kita. Ya, berarti mohon maaf, amal baiknya hanya sebatas amal baik tapi tidak menjadi amal soleh. Kenapa? Kalau amal baiknya menjadi amal soleh, pasti Allah perbaiki kehidupannya. Yang kedua, Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik.
Jadi ketika kita berbuat kebaikan, balasannya lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Balasannya lebih baik dari apa yang telah kita kerjakan. Nah kadang-kadang mohon maaf, tidak terbayangkan. Kita berpikirnya dapat segini, ternyata dapat luar biasa banyaknya. Itulah cara Allah memperbaiki hidup manusia. Cuma khusus ini Allah janjikan buat siapa? Orang yang beramal soleh didasari apa? Iman. Satu. Ya. Yang kedua, nih janji Allah nih. Surat berapa? 5 ayat 9. Surat 5 ayat 9 tuh. Ada ketemu? Surat Al-Maidah ayat 9. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah telah menjanjikan kepada siapa Ibu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? Terusin. Bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Tuh, subhanallah. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh apa? Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Halo? Apa buktinya kita mendapat ampunan Allah, Bu? Apa buktinya bahwa Allah memberikan ampunan kepada kita? Ibu yakin gak bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim? Yakin gak bahwa Allah itu Maha Kasih dan Sayang? Yakin. Nah makanya mohon maaf Bu, Allah selalu mengingatkan kepada manusia. Selalu mengingatkan kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia nurut kepada Allah. Supaya manusia taat kepada Allah. Supaya manusia taat, tunduk, patuh kepada Allah. Nah orang yang nurut, taat, tunduk, patuh kepada Allah disebut takwa. Gitu Bu. Apa wujud kasih sayangnya Allah kepada manusia? Allah selalu mengingatkan supaya manusia tetap berada di jalan yang lurus. Peringatan yang pertama, Allah mengingatkannya dengan wahyu. Allah mengingatkannya dengan Al-Quran. Ya, Quran itu dua isinya, kabar gembira dan peringatan. Bu, Quran itu peringatan. Jadi pertama Allah mengingatkan manusia dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya, coba surat 69 ayat 48. 69 ayat 48. Bu. 69 ayat 48. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Quran adalah peringatan atau pelajaran bagi siapa? Orang yang bertakwa. Jadi Bu, peringatan yang pertama, wujud kasih sayang Allah. Allah mengingatkan manusia dengan apa Bu? Dengan Quran. Jadi Quran itu ayat-ayat cintanya Allah buat kita. Halo? Quran itu ayat-ayat cintanya Allah buat kita. Ya. Namanya surat cinta Bu, walaupun sering dibaca, ulang lagi baca, gitu nggak Bu? Kenapa surat cinta? Iya Bu. Jadi Quran itu surat cintanya Allah buat kita, sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Makanya dibacanya diulang-ulang, hatam lagi. Tapi kan gak bosan-bosan, namanya juga surat cinta. Betul gak Bu? Ini mah cerita, mohon maaf. Dulu saya pernah punya pacar waktu SMA nih Bu. Ya, SMA saya di PGA, Pendidikan Guru Agama di Cilamaya. Gitu Bu. Pacar saya orang Cikampek juga waktu itu. Ya, cuma mesantren di Tasik. Ya, mencatnya di Cipasung di Tasikmalaya. Tahun 90-an Bu, mohon maaf. Kalau mau komunikasi dengan pacar lewat apa kira-kira? Nah, nggak ada lagi. Handphone kan belum ada, boro-boro handphone, telepon aja kita belum punya. Yang punya handphone rumah aja masih terbatas. Handphone belum ada. Akhirnya apa? Komunikasinya lewat surat. Seminggu sekali saya kirim surat.
Kirim surat 3 hari nyampe, dia balas 3 hari nyampe. Berarti surat seminggu sekali kirim surat. Ya. Nah, setiap malam minggu kalau teman-teman main ke pacarnya karena deket. Kalau saya apa? Baca suratnya. Oh iya Bu. Surat yang pertama kali dia kirim sampai yang terakhir dia kirim dikumpulin. Dibaca terus menerus nggak Bu? Nggak ada bosennya. Kenapa? Itu surat cinta. Nah harusnya Quran surat cinta dari Allah harus sering kita baca nggak Bu? Iya. Kenapa? Ini peringatan dari Allah, wujud kasih sayang Allah kepada kita. Gitu Bu. Jadi Allah pertama kali mengingatkan manusia dengan apa? Dengan Quran. Maka isi Quran ada 2. Salah satunya ada kabar gembira dan ada peringatan. Itu Bu. Jadi manusia mengingatkan manusia, Allah mengingatkan manusia dengan Quran. Supaya apa? Supaya manusia tetap berada di jalan yang lurus. Ternyata tidak banyak orang yang mau diingatkan dengan Quran. Tidak banyak. Yang mau diingatkan dengan Quran sedikit sekali. Halo? Sedikit sekali. Iya. Surat 69 ayat 40 sampai 43. Ayat 40 sampai 43. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Nah, Quran adalah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasul yang mulia. Terus? Dan Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman. Tuh Bu, jadi yang beriman pada Al-Quran sedikit atau sedikit sekali? Jadi kalau begitu orang yang mau diingatkan dengan Quran sedikit atau sedikit sekali? Sedikit sekali. Jadi kita ini golongan yang sedikit sekali. Kebanyakan orang mohon maaf hanya ngaku beriman kepada Al-Quran. Tapi dia tidak membuktikan bahwa dia beriman pada Al-Quran. Kenapa? Dia dengan Al-Quran jauh. Dengan Al-Qurannya jauh. Disuruh ngaji juga nggak mau. Mohon maaf. Terus? Dan bukan pula perkataan tukang itu. Sedikit sekali kamu mengambil belajar. Jadi yang mau belajar Quran sedikit atau sedikit sekali? Sedikit sekali Bu. Yang mau beriman pada Quran sedikit sekali, yang mau belajar Quran sedikit sekali. Otomatis orang yang mau diingatkan dengan Quran banyak apa sedikit? Bahkan sedikit sekali. Gitu Bu. Kemudian apakah kemudian selesai Allah ngasih peringatan? Tidak. Tetap Allah masih sayang sama dia. Oh iya Bu. Ketika manusia sudah tidak mau diingatkan dengan Quran, maka Allah memberikan peringatan yang kedua. Apa peringatan yang kedua? Peringatan yang kedua Allah memberikan peringatan dengan musibah. Cuma musibahnya tidak menimpa dirinya, tapi menimpa orang lain. Gitu Bu. Halo? Ya? Jadi peringatan yang kedua apa? Allah memberikan musibah, tapi musibahnya tidak menimpa dirinya, tapi menimpa orang lain. Supaya apa? Supaya dia bisa melihat dan bisa ngambil pelajaran. Gitu. Ini ayatnya, surat 46 ayat 27. 46 ayat 27. Ada ketemu? Maka. Dan sungguh telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu. Tuh Bu. Jadi artinya apa? Negeri kita mah, daerah kita mah tidak kena musibah. Yang terkena musibah apa? Negeri orang lain, daerah orang lain. Bu, kita nggak dapat musibah, yang dapat musibah tetangga. Yang mendapat musibah orang lain. Tapi kita menyaksikan. Kita menyaksikan musibah itu ada gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu peringatan hanya buat orang yang terkena musibah? Tidak.
peringatan juga buat siapa? Buat yang menyaksikan, buat yang melihat, buat yang mengetahui. Terusin. Dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami agar mereka kembali bertobat. Jadi ini peringatan tidak hanya buat mereka yang terkena musibah, termasuk ini musibah buat siapa? Peringatan buat siapa nih musibah? Buat kita. Makanya ada hadis yang mengatakan hak muslim dengan muslim salah satunya apa? Hakul muslim dengan muslim salah satunya apa, Bu? Menengok orang sakit. Betul nggak, Bu? Oh iya. Nengok orang sakit. Nah, peringatan sakit itu tidak hanya buat yang sakit, termasuk buat siapa? Buat yang nengok. Coba bayangkan seandainya kita seperti itu. Seandainya kita seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat. Oh iya, Bu. Bangun tidur, ya, apa yang ada di hati dan pikiran kita masih kompak dengan organ tubuh yang lain. Ya. Maksud hati ingin ke kamar mandi, alhamdulillah kaki masih bisa dilangkahkan. Maksud hati ingin minum, alhamdulillah tangan masih bisa digerakkan untuk ngambil gelas. Betul nggak, Bu? Ya, luar biasa. Kenapa? Banyak orang sudah tidak bisa seperti itu. Tuh, Bu. Jadi sebagai wujud kasih sayang Allah yang kedua apa? Allah ngasih musibah, tapi musibahnya tidak menimpa dirinya, tapi menimpa siapa, Bu? Orang lain. Oh iya. Kemarin di Karawang ada angin puting beliung, Bu. Ada angin puting beliung, luar biasa. Ya di daerah pegunungan, di situ daerah gunung, Sangabuana gunungnya. Ya, bukan kemarin, tahun kemarin. Ya, Bu. Nah, peringatan apakah hanya buat yang terkena musibah? Tidak, termasuk peringatan buat siapa? Yang menyaksikan. Rumah-rumah pada hancur. Gitu, Bu. Rumah-rumah pada hancur. Iya, ini peringatan. Tidak hanya peringatan buat yang terkena musibah. Tapi yang aneh, ada satu rumah gubuk terbuat dari bambu yang dihuni oleh nenek-nenek tapi tidak hancur. Aneh. Sedangkan yang lain yang pakai yang permainan aja hancur, Bu. Oh iya, Bu. Ini sama nenek ini rumah gubuk terbuat dari bambu dan sudah reyot tapi tidak hancur walaupun kena angin. Ya, waktu Pak Bupati datang ke sana kunjungan, disertai oleh wartawan. Si nenek yang punya rumah diwawancara oleh wartawan. Apa si nenek rahasianya? Kok yang lain rumahnya hancur, nenek enggak? Kata si nenek, sebelum angin puting beliung saya minum tolak angin gitu. Ya, jadi aman karena anginnya ditolak. Kembali ke laptop, itu mah bercanda, Ibu. Ya. Iya. Kenapa, Bu? Nah, gitu. Ya, makanya minumlah tolak angin. Kembali ke laptop. Tuh, Bu. Ya. Sekali lagi ya. Jadi peringatan yang kedua sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia, Allah mengingatkan manusia dengan apa, Bu? Dengan musibah, tapi musibahnya tidak menimpa dirinya, tapi menimpa orang lain. Oh iya, Bu. Dua. Tuh. Ternyata tidak semua orang ngambil pelajaran dari musibah yang terjadi menimpa orang lain, menimpa daerah lain. Tetap aja banyak orang yang ingkar. Ya. Terus pertanyaannya, apakah selesai? Allah nggak sayang lagi? Tetap Allah sayang. Diingatkan dengan Al-Quran, gak ngambil pelajaran. Diingatkan dengan musibah yang menimpa orang lain, gak ngambil pelajaran. Ini, Bu. Ya sudah, akhirnya apa? Allah memberikan peringatan yang ketiga. SP1 gak mempan, SP2 gak mempan, akhirnya apa? SP3. Apa, Bu? Allah memberikan musibah kepada dirinya sendiri. Gitu. Nah begitu pun juga walaupun Allah ngasih musibah pada dirinya, tetap itu sebagai wujud kasih sayang Allah pada dia, gitu, Bu. Ya, surat 42 ayat 30.
Surat 42 ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu. Adalah perbuatan tanganmu sendiri. Jelas nggak, Bu? Musibah apapun yang menimpa kamu itu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Akibat perbuatan dia, akhirnya apa? Allah ngasih musibah. Terus? Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Nah, kenapa Allah ngasih musibah? Karena Allah ingin memaafkan kesalahanmu. Tuh. Karena Allah ingin memaafkan kesalahanmu. Jadi Allah ngasih musibah pun kenapa? Allah sayang. Kenapa? Allah ingin memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Ya. Nah, makanya mohon maaf, Bu. Kalau ingin sadar, kalau ingin taubat, jangan nunggu musibah dulu. Cukup kita diingatkan dengan Quran, langsung beriman. Cukup kita ngambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Oh iya. Cukup gitu aja. Nggak usah sadar setelah kita dapat musibah. Oh iya, Bu, kalau dapat musibah kan babak belur dulu. Betul nggak, Bu? Jadi kan Muhammad cukup diingatkan dengan Quran, cukup diingatkan dengan musibah yang menimpa orang lain. Udah gitu aja. Nah, seandainya musibah itu juga datang, itu tadi wujud kasih sayang. Kenapa? Allah ingin memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Maka hadapi musibah itu dengan apa, Bu? Sabar. Surat 11 ayat 11. Surat 11 ayat 11. Kecuali orang yang sabar. Terus? Dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang Kecuali orang yang sabar kemudian dia berbuat kebajikan, maka Allah akan berikan apa? Ampunan dan pahala yang besar. Terjadi musibah, hadapi dengan sabar. Latihan sabarnya gimana, Bu? Latihan sabarnya gimana? Nih latihan sabar. Nah, yang namanya latihan butuh proses, butuh waktu. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, sekali lagi, apapun yang terjadi dengan takdir yang Allah sudah tentukan dalam hidup kita, pertama apa? Terima. Terima aja udah. Terima aja. Kenapa? Udah kejadian kok. Yang kedua apa? Mengalir. Apa, Bu? Mengalir. Mengalir itu artinya apa? Ya ikhtiar kita, doa kita di situ. Supaya masalahnya cepat selesai. Yang ketiga apa? Tersenyum. Hadapi segala sesuatu, tak baik takdir baik ataupun takdir buruk, itu apa, Bu? Tersenyum. Jadi rumusnya 3 apa, Bu? Terima, mengalir, tersenyum. Alhamdulillah. Gitu, Bu. Suami kerja, pulang bawa uang, terima, mengalir, tersenyum. Suami kerja, pulang tidak bawa uang, terima, mengalir, tersenyum. Beres nggak? Oh iya. Pokoknya apapun yang terjadi, hadapi dengan apa, Bu? Terima, mengalir, tersenyum. Itu latihan sabar. Halo? Ibu-ibu kan anaknya sudah jauh-jauh kan? Sudah punya kehidupan sendiri. Kadang-kadang mohon maaf kan jarang nengok ibu gitu nggak, Bu? Anak nengok, terima, mengalir, tersenyum. Bulan ini anak tidak nengok, terima, mengalir, tersenyum, beres tuh, Bu. Ini latihan apa namanya? Sabar. Ya. Nah, ketika sabar menghadapi musibah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Gitu, Bu. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tadi orang yang beriman beramal soleh
Allah janji kepada orang beriman beramal soleh bahwa dia akan memberikan ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita beriman beramal soleh, mohon maaf, Allah memberikan ampunan. Ciri Allah sudah mengampuni dosa kita apa? Terhindar dari musibah. Kecuali ujian. Oh iya Bu. Karena kebanyakan musibah itu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Kebanyakan. Terhindar dari musibah. Itulah mohon maaf Bu. Kalau diampuni oleh Allah dosa-dosa, kemudian terhindar dari musibah, untung apa rugi? Untung. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Gitu. Dua tuh. Ada lagi janji Allah nih, tapi sama mungkin dengan surat 5 ayat 9, hampir sama. Surat 29 ayat 7. 29 ayat 7. 29, ya betul. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, terus pasti akan menghapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka. Pasti kami akan hapus kesalahan-kesalahannya dan akan memberikan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tuh, tadi diampuni dosa, sekarang dihapus kesalahan. Halo? Tadi kan diampuni dosa, sekarang dihapus kesalahan. Kalau apa Bu? Beriman dan beramal soleh. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Subhanallah. Itu janji Allah buat siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Lanjut. Ini masih janji Allah nih. Surat 18 Kahfi ayat 107. 18 ayat 107. Sungguh orang yang beriman, terus dan mengerjakan kebajikan atau beramal soleh, terus nah gitu. Untuk mereka apa Bu? Surga Firdaus sebagai apa? Tempat tinggal. Jadi bagi orang yang beriman beramal soleh, tempat tinggalnya di mana Bu? Surga Firdaus. Mungkin banyak orang yang memahami bahwa surga Firdaus itu nanti bisa dirasakan di mana? Di akhirat aja. Bu. Bagaimana caranya kita? Kan tadi surga Firdaus sebagai apa Bu? Tempat tinggal. Nah sekarang kita tinggal di mana? Kita masih ada di mana nih? Di dunia. Kita tinggal di dunia, tinggal di mana Bu? Di rumah masing-masing bukan? Nah gitu. Kalau kita beriman beramal soleh, tempat tinggalnya ibarat surga. Diumpamakan seperti surga. Makanya ada istilah apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi sebelum kita mendapatkan surga Firdaus di akhirat, harus mendapatkan surga Firdaus di mana Bu? Di dunia. Kan tadi surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal kita di mana sekarang? Di rumah. Gimana caranya rumah jadi tempat, jadi surga Firdaus? Artinya apa? Surga itu adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Sehingga apa? Di rumah itu betah. Bu, uang bisa membeli rumah mewah nggak? Bisa. Ya, saya suka lihat di YouTube, di TikTok, luar biasa. Rumah artis mewah. Harganya ratusan miliar. Betul nggak Bu? Nah sekarang uang bisa membeli rumah mewah, tapi uang bisa membeli nggak rumah yang bikin betah? Belum tentu. Bahkan mungkin tidak bisa. Rumah yang bikin betah bukan oleh uang dibelinya, tapi dengan apa? Dengan beriman dan beramal soleh. Itu. Bukan dengan uang dibelinya, tapi dengan beriman dan beramal soleh. Kenapa janji Allahnya begitu? Allah berjanji kepada orang beriman beramal soleh, Allah akan menjadikan surga Firdaus sebagai apa? Tempat tinggal. Ya, jadi rumah ibu jadi surga. Baiti jannati. Rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Oh iya Bu. Ya.
Rumah yang penuh dengan kebahagiaan atau disebut baiti jannati isinya apa? Isinya keluarga yang bahagia. Bahasa Arabnya apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Iya Bu. Isi baiti jannati adalah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Itu. Halo? Halo? Oh iya. Keluarga kan ada 3 isinya. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Ada suami, ada istri, ada anak. Betul nggak Bu? Suami, istri, anak di keluarga. Hidup di mana? Di keluarga yang hidup di rumah baiti jannati. Rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa rumah yang penuh dengan kebahagiaan? Karena keluarganya adalah keluarga yang bahagia. Kok bisa bahagia keluarganya? Kan sabar keluarganya. Tiga-tiganya sabar. Saya sebagai seorang suami sabar. Istri sabar. Anak juga sabar. Beres. Oh iya itu Bu. Ya. Karena saya sabar sehingga apa? Saya tidak nuntut istri saya sabar menghadapi saya. Tapi saya berusaha sabar menghadapi istri saya dengan kelebihan dan kekurangannya. Beres nggak Bu? Sekali lagi. Saya tidak nuntut istri saya sabar menghadapi saya, tapi saya akan berusaha sabar menghadapi istri saya dengan kelebihan dan kekurangannya. Beres nggak Bu? Nah sekarang istri saya juga punya pola pikir yang sama. Istri saya tidak nuntut saya sabar menghadapi dia, tapi dia berusaha sabar menghadapi saya dengan kelebihan dan kekurangannya. Bereslah. Istrinya sabar, suaminya sabar, anak-anaknya sabar. Sehingga apa? Terbentuklah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tinggal di rumah-rumah segede apapun, mau ngontrak, mau rumah sendiri, mau rumah kecil, rumah besar, tetap rumahnya jadi baiti jannati. Kan begitu. Alhamdulillah. Itu surga Firdaus Bu. Kita mendapatkan surga Firdaus sebelum di mana? Sebelum di akhirat. Dengan apa? Menciptakan baiti jannati. Rumusnya apa? Beriman dan beramal soleh. Gitu. Halo? Kan ada doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidupku, anak-anakku jadi qurratu ayun, jadi penyenang hati. Oh iya Bu, nah ikhtiarnya apa? Supaya pasangan hidup saya, supaya istri saya jadi penyenang hati saya, ikhtiar saya apa? Kan saya doa, ingin istri dan anak jadi qurratu ayun buat saya, gitu nggak Bu? Ingat, doa itu ada ikhtiarnya. Doakan apa yang kamu kerjakan apa yang kamu doakan. Harus 2, tidak boleh 1. Ikhtiar dan doa, doa dan ikhtiar. Oh iya Bu. Ya, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, doanya. Ingin supaya pasangan hidup dan anak-anak jadi qurratu ayun, itu doanya. Terus ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya saya berusaha menjadi qurratu ayun buat istri saya, gitu. Ikhtiarnya itu. Saya akan berusaha menjadi qurratu ayun buat menjadi penyenang hati buat istri dan anak saya, itu ikhtiarnya. Ini kebanyakan orang kan nuntut doa. Nuntut supaya istrinya sabar sama dia, nuntut supaya istrinya jadi qurratu ayun buat dia, tapi dia enggak jadi qurratu ayun. Betul nggak Bu? Oh iya. Bagaimana mungkin istri jadi qurratu ayun buat kita juga tidak jadi qurratu ayun buat dia? Kerjanya apa? Kerjanya mancing aja, mancing. Kembali ke laptop tuh. Gitu Bu. Nah kembali. Nah, jadi Allah janjikan pada siapa Bu? Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan apa? Surga. Surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Tidak hanya nanti dirasakan di mana Bu? Di akhirat. Di dunia pun harus dirasakan nggak? Harus. Gimana caranya? Rumah kita jadi apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumah yang penuh dengan kebahagiaan. Isinya apa? Keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kenapa? Karena suami, istri, anak sama-sama sabar. Istri, anak sama-sama ingin jadi qurratu ayun. Kan beres. Gitu Bu. Oke?
Nah, cuma pertanyaannya, yang dimaksud dengan beriman dan beramal soleh itu apa? Wujudnya seperti apa sih? Prakteknya seperti apa sih, gitu nggak Bu? Nah, ya, apa wujudnya beriman dan beramal soleh? Kita bahas iman dulu. Iman artinya percaya. Iman artinya ya yakin. Para ulama mendefinisikan iman 3 Bu. Iqraru bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Iman itu diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman. Nah, sekarang apa wujudnya iman? Bu, salah satu asma Allah, salah satu nama Allah yang sering disebut oleh kita adalah Ya Alimun atau Ya Alim, ya, atau Al-Alim. Artinya apa, Bu? Yang maha berpengetahuan, yang maha berilmu. Ya, alim, ya, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ilmu. Ilmu itu apa? Pengetahuan. Nah, cuma saya membedakan antara ilmu dengan pengetahuan, ada bedanya. Wujudnya ilmu adalah pengetahuan. Cuma apa bedanya pengetahuan dengan ilmu, Bu? Kalau ilmu adalah pengetahuan yang bisa menumbuhkan kesadaran. Sekali lagi, kalau ilmu adalah pengetahuan yang bisa menumbuhkan kesadaran. Sehingga apa? Sehingga ilmu ini pengaruhnya kemana? Ke akhlak, itu ilmu. Pengetahuan yang bisa menumbuhkan kesadaran itu namanya apa, Bu? Ilmu. Nah, kesadaran itu adalah wujud daripada iman. Halo? Jadi ciri orang yang beriman apa? Ya sadar. Sadar. Orang beriman itu sadar bahwa dia bertuhankan Allah. Dia sadar bahwa Allah itu selalu memperhatikan dia, selalu melihat dia, selalu mengetahui apa yang dia kerjakan. Sadar bahwa Allah punya bala tentara namanya malaikat. Nah, salah satu malaikat yang terus memperhatikan perbuatan kita apa? Munkar, nakir. Sadar apa enggak? Jadi ilmu adalah pengetahuan yang bisa menumbuhkan kesadaran. Jadi kita ngaji untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran. Berarti untuk meningkatkan apa? Iman. Jadi kesadaran itu wujud pada apa, Bu? Iman. Jadi orang yang beriman pasti sadar. Sadar bahwa dirinya manusia, makhluk Allah yang suatu saat akan ada akhir dari kehidupannya. Apa? Yang namanya kematian. Sadar itu. Sadar bahwa yang namanya mati itu, mohon maaf, bukan akhir dari kehidupan, tapi awal kehidupannya akan datang. Sadar tuh, Bu. Halo? Sadar bahwa setelah mati ada pembalasan, ada hisab. Gitu, Bu. Ada surga, ada neraka. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Sadar gitu. Nah, kesadarannya ditumbuhkan apa? Dengan akhlak perbuatan. Itu iman tuh, Bu. Jadi iman itu adalah kesadaran. Nah, pengetahuan belum tentu, tahu menimbulkan kesadaran belum tentu. Contoh, kemarin saya sampaikan. Ya, Bu. Umat Islam pada dasarnya tahu nggak akhlak Nabi seperti apa? Tahu kan? Tahu nggak bahwa Nabi jujur? Tahu. Nah, pertanyaannya, apakah semua orang menjadi orang jujur? Setelah dia tahu bahwa Nabi jujur, kan tidak. Itu namanya hanya sebatas pengetahuan, hanya sebatas tahu. Makanya pengetahuan itu harus jadi apa? Jadi ilmu. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya kepada akhlak. Kenapa? Ilmunya menumbuhkan kesadaran. Gitu, Bu. Nah, perbuatan baik yang didasari kesadaran itu yang disebut dengan amal soleh. Halo? Amal baik yang didasari kesadaran itu disebut dengan amal soleh. Sholatnya didasari kesadaran. Insya Allah dia sholatnya akan sungguh-sungguh, khusyuk. Tidak hanya sebatas menunaikan kewajiban. Yang pentingnya sholat. Tidak hanya itu, Bu. Karena sholatnya didasari kesadaran apa? Sholatnya harus khusyuk. Sholatnya harus tersambung dengan siapa? Dengan Allah.
Apa yang tersambung? Hati dan pikirannya tersambung dengan Allah. Sadar dia. Kenapa? Dia sadar bahwa Allah memerintahkan kita sholat supaya apa? Supaya kita mengingat Allah. Surat 20 ayat 14. 20 ayat 14. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Tuh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Tuh. Jadi kalau ilmu sadar betul Bu bahwa sholat itu harus apa? Hati dan pikiran harus tersambung dengan siapa? Allah. Jadi sholat itu sarana untuk apa? Untuk menyambungkan hati dan pikiran kita dengan Allah. Artinya apa? Supaya kita senantiasa ingat Allah. Bu, ketika hati dan pikiran kita tersambung dengan Allah, itu yang disebut dengan mi'raj. Sekali lagi, ketika hati dan pikiran kita tersambung dengan Allah, itu yang disebut dengan mi'raj. Makanya sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bu, kalau Nabi dulu berjumpa dengan Allahnya fisik langsung, mendapat perintah apa? Sholat. Nah sekarang kita berjumpa dengan Allahnya apa Bu? Hati dan pikiran kita mengingat Allah. Bukti kita mengingat Allah Bu, satu yang dituju apa? Ridhonya. Ibu ngaji karena ingin mendapat ridhonya. Ibu sholat karena ingin mendapat ridhonya. Ibu sedekah karena ingin mendapat ridhonya. Ya, ibu menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik karena ingin mendapat ridhonya. Itu wujud bukti bahwa dia mengingat Allah. Baru sholatnya jadi amal soleh. Gitu. Makanya setiap kebaikan itu satu aja tujuannya, ingin mendapat ridhonya. Sedekah ingin mendapat ridhonya. Gitu Bu. Masak ingin mendapat ridhonya. Gitu Bu. Ya. Makanya ketika ibu cari sayur, ibu belanja sayur cari apa Bu? Cari ridhonya, bukan cari sayur. Ya, cari ridhonya. Subhanallah. Jadi kebaikan yang kita kerjakan cari apa? Ridho. Itu namanya kesadaran. Bu. Kebalikan kesadaran apa? Keterpaksaan. Kan ada orang berbuat baik karena terpaksa. Bukan karena sadar, tapi apa? Terpaksa. Sholatnya terpaksa. Kenapa? Terpaksa itu tadi. Ya, yang penting mah sholat, menggugurkan kewajiban. Terpaksa karena takut, gitu kan Bu? Kalau masih takut sih masih mending. Ini terpaksa. Ya, ini ciri orang yang sholatnya terpaksa apa Bu? Ciri orang yang sholatnya terpaksa apa? Malas. Malas. Nah Bu, kalau orang yang sholat tapi malas, ciri sholatnya orang bagaimana? Nah, munafik. Surat 4, 142. Surat 4 ayat 142. Orang munafik hendak menipu Allah. Terus? Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Nah, mereka sholat tapi sholatnya apa? Bu, malas ada di mana Bu? Di hati. Yang tahu malas dan tidak malas siapa? Nah, dirinya sendiri, nggak usah lihat orang lain. Ibu sering sholat, sering malas sholatnya? Sering malas nggak sholatnya? Alhamdulillah. Kenapa? Orang munafik sholat juga nggak? Tapi sholatnya apa? Malas. Kenapa sholatnya malas? Terpaksa. Ada orang yang sedekah tapi terpaksa, bukan karena kesadaran. Terpaksa dia sedekah karena mau nyalon RW. Kalau dia nggak nyalon, nggak sedekah. Ada nggak yang sedekahnya karena mau nyalon? Ada nggak yang sedekahnya karena mau dicoblos?
Sedekah juga kan dia. Bagi-bagi amplop juga kan. Bagi-bagi sembako juga kan. Sedekah bukan? Sedekah. Tapi tidak jadi amal soleh, hanya sebatas amal baik. Kenapa? Karena tidak didorong dengan kesadaran, tapi didorong dengan keterpaksaan. Halo? Iya. Tidak jadi amal soleh, hanya sebatas jadi amal baik. Tidak disebut amal jelek, tidak. Sedekah kok, ngasih kok gitu. Tapi mohon maaf, tidak dapat apa-apa. Hanya sebatas amal baik, tapi tidak menjadi amal soleh. Nah, yang tadi Allah janjikan Allah akan merubah kehidupannya dengan kehidupan yang lebih baik adalah orang yang beriman, beramal soleh. Yang Allah janjikan bahwa dia akan mengampuni dosa-dosanya dan mendapat pahala yang lebih baik apa, Bu? Orang yang beriman dan beramal soleh. Dan orang orang yang beriman beramal soleh dijanjikan oleh Allah, Bu, surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Subhanallah, gitu. Ya, jadi kebalikan dari apa, Bu? Sadar apa? Terpaksa. Surat 9 ayat 53. 9 ayat 53. 9 At-Taubah ayat 53. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan. Nah, kalau sukarela dengan apa, Bu? Kesadaran. Yang kedua, terpaksa. Terus? Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Tuh, Bu. Kalau sedekahnya karena terpaksa, mohon maaf, diterima nggak oleh Allah? Tidak. Nah, supaya sedekah kita terima apa? Dengan penuh sukarela, didasari kesadaran. Nah, kita berbuat baik didasari kesadaran, itu namanya amal soleh. Ngajinya nggak terpaksa. Ngajinya bukan terpaksa, malu. Coba kalau saya nggak ngaji kan malu. Orang lain ngaji masa kita kagak, tuh terpaksa nggak jadi. Ngaji itu karena sukarela, penuh dengan kesadaran, baru aja jadi amal soleh gitu. Gitu, Bu. Oke? Itu beriman dan beramal soleh. Mudah nggak, Bu? Mudah. Jadi kalau beriman didasari apa? Didasari apa? Kesadaran. Jadi yang disebut dengan amal soleh adalah perbuatan baik yang didasari kesadaran. Ya, jadi berbuat baiknya hanya satu, Bu, ingin mendapat ridho Allah. Ingin mendapat apa, Bu? Ridho Allah. Apapun perbuatan baik kita semata-mata ingin mendapat ridho Allah. Insya Allah, Bu, akan terjaga keikhlasannya. Oh iya, Bu. Sebab inti daripada amal soleh ketika apa? Ketika mengerjakan kebaikan dengan ikhlas. Iya, Bu. Kalau tidak didasari kesadaran nggak bakal ikhlas ujungnya. Pasti nggak ikhlas. Sudah sedekah banyak dikeluarin, RW-nya nggak jadi. Kecewa nggak, Bu? Kecewa. Oh iya, dia sudah banyak sedekah, tapi nyalonnya nggak jadi, kecewa. Akhirnya apa? Ikhlasnya rusak. Tapi kalau didasari kesadaran, mau jadi RW, jadi RW, nggak ada urusan. Yang penting apa? Sudah berbuat baik, sudah beramal soleh. Tuh, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makanya nggak rugi, Bu, insyaallah. Nah, manfaatkan waktu-waktu itu untuk beriman dan beramal soleh. Gitu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan, Bu? Iya, mana, Bu? Ya. Kenapa, Bu?
Ya. Bu. Ya. Terima kasih diingatkan. Saya lupa, Bu. Jadi belajar ya, itu untuk menjaga keikhlasan. Jadi ketika kita berbuat baik apapun, ya, ketika kita berbuat baik apapun, niatkan yang pertama dalam rangka syukur, betul Bu. Dalam rangka apa? Syukur. Jadi ibu ngaji dalam rangka apa Bu? Syukur. Syukur apa? Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat, panca indera kita sempurna. Kenapa? Kaki masih bisa dilangkahkan ke majelis ini. Telinga masih bisa dipakai mendengar. Mata masih bisa dipakai untuk membaca, untuk melihat. Itu Bu. Ya, jadi niat yang pertama berbuat baik apapun dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat. Nikmat apa saja? Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa bayar dengan amal soleh itu, nggak mungkin. Ya, satu. Jadi kalau saya ketika kita berbuat baik, satu dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat. Yang kedua, dalam rangka beristighfar. Apa Bu? Dalam rangka beristighfar, memohon ampun. Ya. Jadi berbuat baik apapun, beribadah apapun dalam rangka beristighfar, memohon ampun. Kenapa? Karena kita yakin banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oh iya. Dan kita sadar betul Bu, kalau kita berbuat baik, kalau kita beriman dan beramal soleh, apa? Ini balasannya. Surah 11 ayat 114. Surah 11 ayat 114. Ya. Pada kedua ujung siang, pagi dan petang. Ya. Dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kita sadar betul Bu. Makanya kalau saya niat berbuat baik, satu dalam rangka mensyukuri nikmat. Yang kedua apa? Istighfar dalam rangka mohon ampun. Ya. Setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat itu saya suka sedekah nasi bungkus kayak sarapan, makan siang gitu Bu. Ya, sok dijampean heula ku saya, dijampean. Jampenya begitu, bukan jampe-jampe harupat, bukan. Ya, jampenya. Ya Allah, saya niat sedekah satu dalam rangka mensyukuri nikmat apapun yang Engkau anugerahkan kepadaku. Yang kedua dalam rangka beristighfar, memohon ampunan. Gitu. Jampenya gitu Bu. Yang ketiga, ya Allah, saya sedekah semata-mata ingin mendapat ridho-Mu. Ingin mendapat ridho-Mu. Tidak minta balasan, tidak berharap ucapan terima kasih. Ngasih aja udah. Karena semata-mata ingin mendapat ridho Allah. Surah 76 ayat 9. 76 ayat 9. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari. Nah gitu. Jadi kita sedekah semata-mata ingin mendapat apa? Ridha Allah, tidak minta balasan, ucapan terima kasih. Itu. 3. Satu lagi. Niatnya apa Bu? Dalam rangka kifarat janji. Apa Bu? Kifarat janji atau kifarat sumpah. Maaf. Kadangkala nih kita keceplosan. Baik terucap ataupun di dalam hati. Kalau dapat ini akan ini. Tapi kalau sudah dapat malah lupa. Betul nggak Bu? Itu sudah janji loh, harus tepati.
Biasanya ketika kita punya hajat, punya keinginan, kalau tercapai keinginan ini, maka saya akan ini. Suka begitu nggak, Bu? Terucap walaupun dalam hati, tidak terucap di dalam hati, tetap janji, Bu, hati-hati. Itu namanya nazar. Ya. Nah, gimana caranya kiparatnya? Nah, kiparatnya kayak gini. Surat 5 ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja bersumpah. Ya. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Tuh, hati-hati dengan sumpah ya. Terus? Maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10. Tuh, dengan memberi makan apa, Bu? 10 orang miskin. Murah, Bu. Kalau sarapan beli aja kupat tahu 10 bungkus minimalnya. Bagi-bagi dah. Nah, salah satu niatnya apa, Bu? Kiparat sumpah gitu. Terus? Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian dan memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan Jadi jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi kiparat sumpah itu satu, ngasih makan 10 orang miskin, atau ngasih 10 pakaian, atau membebaskan budak. Mahal ya, yang kedua, yang pertama, yang kedua. Yang murah yang mana? Ngasih makan. Kalau nggak sanggup, tiga-tiganya adalah puasa 3 hari berturut-turut. Gitu. Kalau nggak sanggup, gitu, Bu. Kalau saya niatnya gitu, Bu. Ya, sebelum sedekah saya jampen dulu tuh, jampenya tadi. Ya Allah, saya sedekah satu dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat. Yang kedua dalam rangka beristighfar. Yang ketiga, ya Allah, saya hanya ingin mendapat ridho-Mu. Ya, tidak minta balasan ucapan terima kasih. Yang ketiga, ya Allah, ini sedekah dalam rangka kifarat sumpah atau kifarat janji. Bisa jadi kan kita janji belum tidak tertepati gitu. Ya, janjinya lupa. Udah lupa, ya udah. Nah, itu kadang-kadang karena janji kita lupa suka memancing apa? Musibah. Waspadalah. Masih ada yang bertanya? Ya gimana, Bu? Berikan gambarnya yang luas yang mengenai sumpah dalam kehidupan sehari-hari. Ya itu kadang-kadang suka begini. Misalnya ya, anak ibu misalnya lagi tes pegawai negeri. Kalau anak saya lulus, saya akan puasa 5 hari misalnya. Itu jadi najar loh, jadi sumpah. Ya, Bu. Nah, kalau misalkan najarnya didengarkan oleh orang lain, mungkin orang lain akan mengingatkan kan. Tapi kalau najarnya misalnya hanya di dalam hati, gimana, Bu? Kan hanya ibu yang tahu. Dan Allah yang tahu. Kadang-kadang suka lupa nggak? Gitu. Ya. Ini mah contoh. Dan seringkali terjadi begitu. Ya. Udahlah. Kalau ini nanti saya yang ngasih kan enggak gitu. Hati-hati. Gitu, Bu. Ya, waspadalah. Jadi niat betul, Bu. Jadi berbuat baik apapun, satu niatnya apa? Syukur. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, semata-mata ingin mendapat ridho Allah. Yang ketiga, kifarat dosa. Nah, kenapa kok hari Rabu dan Jumat? Ya, kan saya ingin menjadi anak yang saya ingin punya anak yang soleh. Anak yang pertama lahir hari Rabu, anak yang kedua lahir hari Jumat. Itu, Bu. Jadi sedekah itu dalam rangka doa gitu. Mendoakan supaya anak menjadi anak yang soleh. Jadi tidak hanya dididik, tapi didoakan. Itu, Bu, ikhtiar saya. Gitu, ikhtiar saya. Oke? Ada yang lain? Tidak ada. Alhamdulillah. Oh, gimana, Bu? Apa bedanya nazar dengan niat? Padahal tujuannya kan sama-sama insya Allah mau berbuat baik. Ya, kalau nazar janji. Ya, kalau niat mah
Kalau niat langsung dia berbuat. Ya, jadi ketika misalnya kalau misalnya saya bisa menunaikan ibadah haji, maka saya akan sedekah misalnya nyantunin 60 fakir miskin. Itu baru najar. Baru najar. Nah, kalau niat, nah saya akan saya niat akan bersedekah menyantuni 60 fakir miskin. Langsung ibu sembako, beli sembako langsung, Mbak. Itu niat namanya. Sudah berdekatan. Itu niat. Ya. Jadi kalau niat mah langsung berbuat. Oke? Jadi kalau misalnya masih lama atau masih belum tentu namanya najar. Jadi kalau niat mah langsung dikerjain. Ya. Jadi mana nazar itu sembarangan, Ustaz? Ya. Jangan sembarangan, Bu. Mohon maaf ya. Jangan sembarangan. Kalau bahasa Betawi jangan sekate-kate. Hati-hati, Bu. Apa yang dikatakan bisa jadi doa loh, Bu. Nih ayatnya, surat 51 ayat 23. Ya karena ada yang nanya, apa buka lagi. 51 ayat 23. Ya. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah gitu. Ya. Akan terjadi seperti apa yang kita ucapkan. Gini ceritanya, Bu, mohon maaf. Dulu, maaf ya, ini terjadi dalam kehidupan saya. Ya, setelah saya menikah dengan istri saya tahun 98, ini mungkin karena wujud kasih sayang orang tua sama anak kali ya. Ya, wujud kasih sayang orang tua kepada anak supaya anaknya mapan hidupnya, betul nggak, Bu? Nah, mertua perempuan saya bilang begini sama istri saya. Jangan dulu punya anak sebelum jadi PNS. Sebelum jadi pegawai negeri. Jangan dulu punya anak sebelum jadi pegawai negeri. Kejadian. Jadi istri saya hamil setelah diangkat jadi capeg calon pegawai negeri. Iya, Bu, akhirnya 8 tahun kita nunggu. Padahal mohon maaf mungkin niatnya nggak begitu kali ya. Niatnya bukan karena itu, tapi wujud kasih sayang orang tua pada siapa? Jangan punya anak dulu sebelum apa? Sebelum jadi pegawai negeri. Nah, istri saya diangkat jadi pegawai negeri tahun 2005. Ya, Januari tahun 2005 dapat SK Capeng. Ya, anak saya yang pertama lahir November tahun 2023. Tahun 2025. Tahun 2005 maksudnya. Tahun 2005. Oh iya, Bu. Januari dapat SK, berarti kan langsung hamil tuh. 9 bulan kemudian lahir. Gitu, Bu. Ini kejadian. Makanya jangan sembarangan berbicara. Jangan sekate-kate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidayka warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut wa nazata minan nar wal afa innal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doain majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.